Life could be a dream, life could be a dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, saya Isramianti, Prodi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Bone. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan perumusan kebijakan pendidikan, khususnya terkait dengan hakikat formulasi kebijakan pendidikan, komponen formulasi kebijakan pendidikan, proses formulasi kebijakan pendidikan, dan aktor dalam perumusan kebijakan pendidikan. Hakikat formulasi kebijakan. Menurut Anderson, perumusan kebijakan menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternatif disepakati untuk masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi. Perumusan masalah dapat dipandang sebagai suatu proses yang terdiri dari pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah, dan pengenalan masalah. Formulasi adalah perumusan. Kebijakan adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok serta individu. Di dalam bahasa Inggris, kebijakan disebut policy. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan merupakan cara memecahkan sesuatu masalah yang dibentuk dari beberapa faktor yang ada dan dari segala banyak alternatif pemecahan yang ada, maka dipilih alternatif kebijakan yang terbaik. Komponen formulasi kebijakan. Aspek-aspek yang tercakup dalam kebijakan pendidikan. Yang pertama, kebijakan pendidikan merupakan suatu keseluruhan mengenai hakikat manusia sebagai makhluk yang menjadi manusia dalam lingkungan kemanusiaan. Kebijakan pendidikan merupakan penjabaran dari visi dan misi dari pendidikan dalam masyarakat tertentu. Yang kedua, kebijakan pendidikan dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis, yaitu kesatuan antara teori dan praktik pendidikan. Kebijakan pendidikan meliputi proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang ketiga, kebijakan pendidikan haruslah mempunyai validitas dalam perkembangan pribadi serta masyarakat yang memiliki pendidikan tersebut. Bagi perkembangan individu, validitas kebijakan pendidikan tampak dalam sumbangannya bagi proses pemerdekaan individu dalam pengembangan pribadinya. Keempat, keterbukaan. Proses pendidikan sebagai proses kemanusiaan terjadi dalam interaksi sosial. Hal ini berarti bahwa pendidikan itu merupakan milik masyarakat. Apabila pendidikan itu merupakan milik masyarakat, maka suara masyarakat dalam berbagai tingkat perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan perlu mendengar suara atau saran-saran dari masyarakat. Yang kelima, kebijakan pendidikan didukung oleh riset dan pengembangan. Suatu kebijakan pendidikan bukanlah suatu yang abstrak, tetapi yang dapat diimplementasikan. Suatu kebijakan pendidikan merupakan pilihan dari berbagai alternatif kebijakan, sehingga perlu dilihat output dari kebijakan tersebut dalam praktik. Yang keenam, analisis kebijakan sebagaimana pula dengan berbagai jenis kebijakan seperti kebijakan ekonomi, kebijakan pertahanan, nasional, dan semua jenis kebijakan dalam kebijakan publik memerlukan analisis kebijakan. Yang ketujuh, kebijakan pendidikan pertama-tama ditujukan kepada kebutuhan peserta didik. Kebijakan pendidikan seharusnya diarahkan pada terbentuknya para intelektual organik yang menjadi agen-agen pembaharuan dalam masyarakat bangsanya. Kedelapan, kebijakan pendidikan diarahkan pada terbentuknya masyarakat demokratis. Peserta didik akan berdiri sendiri dan mengembangkan pribadinya sebagai pribadi yang kreatif, pendukung, dan pelaku dalam perubahan masyarakatnya. Kebijakan pendidikan haruslah memfasilitasi dialog dan interaksi dari peserta didik dan pendidik, peserta didik dengan masyarakat, peserta didik dengan negaranya, dan pada akhirnya peserta didik dengan kemanusiaan global. Kesembilan, kebijakan pendidikan berkaitan dengan penjabaran misi pendidikan dalam pencapaian tujuan tertentu. Apabila visi pendidikan mencakup rumusan-rumusan yang abstrak, maka misi pendidikan lebih terarah pada pencapaian tujuan-tujuan pendidikan yang konkret. Kebijakan pendidikan merupakan hal yang dinamis yang terus-menerus berubah namun terarah dan jelas. 10. Kebijakan pendidikan harus berdasarkan efisiensi. Kebijakan pendidikan bukan semata-mata berupa rumusan verbal mengenai tingkah laku dalam pelaksanaan praktis pendidikan. Kebijakan pendidikan harus dilaksanakan dalam masyarakat, dalam lembaga pendidikan.
Kebijakan pendidikan yang baik adalah kebijakan pendidikan yang memperhitungkan kemampuan di lapangan. Oleh sebab itu, pertimbangan-pertimbangan kemampuan tenaga, tersedianya dana, pelaksanaan yang bertahap, serta didukung oleh kemampuan riset dan pengembangan merupakan syarat-syarat bagi kebijakan pendidikan yang efisien. 11. Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan pada kekuasaan tetapi kepada kebutuhan peserta didik. Telah kita lihat bahwa pendidikan sangat erat dengan kekuasaan. Menyadari hal tersebut, sebaiknya kekuasaan itu diarahkan bukan untuk menguasai peserta didik, tetapi kekuasaan itu untuk memfasilitasi dalam pengembangan kemerdekaan peserta didik. Kekuasaan pendidikan dalam konteks masyarakat demokratis bukannya untuk menguasai peserta didik, tetapi kekuasaan untuk memfasilitasi tumbuh kembang peserta didik sebagai anggota masyarakat yang kreatif dan produktif. 12. Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan intuisi atau kebijaksanaan yang irasional. Kebijakan pendidikan merupakan hasil olahan rasional dari berbagai alternatif dengan mengambil keputusan yang dianggap paling efisien dan efektif, dengan memperhitungkan berbagai resiko serta jalan keluar bagi pemecahannya. Kebijakan pendidikan yang intuitif adalah tetap tepat arah, namun tidak efisien dan tidak jelas sehingga melahirkan pemborosan. Selain itu, kebijakan intuitif tidak pernah ditopang oleh riset dan pengembangannya. Verifikasi terhadap kebijakan pendidikan intuitif akan sulit dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu sehingga bersifat sangat tidak efisien. Kebijakan intuitif menjadikan peserta didik sebagai kelinci percobaan. 13. Kejelasan tujuan akan melahirkan kebijakan pendidikan yang tepat. Kebijakan pendidikan yang kurang jelas arahnya akan mengorbankan kepentingan peserta didik. Seperti yang telah dijelaskan, proses pendidikan adalah proses yang menghormati kebebasan peserta didik. Peserta didik bukanlah objek dari suatu proyek pendidikan, tetapi subjek dari nilai-nilai moralnya. Proses formulasi kebijakan. Proses perumusan kebijakan yang efektif memperhatikan keselarasan antara usulan kebijakan dengan agenda dan strategi besar pemerintah. Melalui konsultasi dan interaksi, tahapan perumusan kebijakan menekankan konsistensi sehingga kebijakan yang baru tidak bertentangan dengan agenda dan program pemerintah yang sedang dilaksanakan. Ada 4 langkah dalam proses pengambilan kebijakan. Yang pertama yaitu perumusan masalah. Pemahaman terhadap masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan yang bertentangan, dan rancangan peluang kebijakan baru. Perumusan masalah merupakan sumber dari kebijakan. Dengan pemahaman dan identifikasi masalah yang baik, maka perencanaan kebijakan dapat disusun. Perumusan masalah dilakukan oleh mereka yang terkena masalah atau orang lain yang mempunyai tanggung jawab, dan pembuat kebijakan harus mempunyai kapasitas untuk itu. Tahap selanjutnya yaitu tahap agenda kebijakan. Sekian banyak problema umum yang muncul, hanya sedikit yang mendapat perhatian dari pembuat kebijakan. Pilihan dan kecondongan perhatian pembuat kebijakan menyebabkan timbulnya agenda kebijakan. Sebelum masalah-masalah berkompetensi untuk masuk dalam agenda kebijakan, masalah tersebut akan berkompetensi dengan masalah yang lain yang pada akhirnya akan masuk dalam agenda kebijakan. Tahap selanjutnya yaitu pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut ke dalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah. Dalam tahap ini, para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif pilihan kebijakan untuk memecahkan masalah tersebut. Tahap terakhir adalah tahap penetapan kebijakan. Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan untuk diambil sebagai cara memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir dalam pembuat kebijakan adalah penetapan kebijakan, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Proses pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dengan proses penetapan dan pengesahan kebijakan. Aktor dalam formulasi pendidikan. Yang dimaksud dengan lingkungan kebijakan pendidikan menurut Anderson adalah segala hal yang berada di luar kebijakan, tetapi mempunyai pengaruh terhadap kebijakan pendidikan. Pengaruh tersebut bisa besar, bisa kecil, langsung, tidak langsung, laten, dan jelas. Yang termasuk lingkungan kebijakan pendidikan dirumuskan secara berbeda-beda oleh para ahli ilmu pendidikan. Supandi menyebut bahwa lingkungan kebijakan meliputi kondisi sumber alam, iklim, topografi, demografi, budaya politik, struktur sosial, dan kondisi ekonomi. Sementara yang dianggap paling berpengaruh terhadap kebijakan tersebut adalah budaya politik.
Orang-orang yang terlibat dalam perumusan kebijakan pendidikan negara disebut sebagai aktor perumusan kebijakan pendidikan. Sebutan lain dari aktor tersebut adalah partisipan, peserta perumusan kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan mempunyai tingkatan nasional, umum, khusus, dan teknis. Maka para aktor perumusan kebijakan di setiap tingkatan-tingkatan tersebut berbeda. Aktor tersebut yakni legislatif, eksekutif, administrator, partai politik, interest group, organisasi massa, perguruan tinggi, dan tokoh perorangan. Itulah materi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.